Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak solih-solihah. Gimana kabarnya? Mbak-mbak yang di sana kedengeran suaranya Ustazah ya? Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita akan belajar SPDP ya. Kita belajar SPDP tentang apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Kira-kira hari ini kita belajar SPDP tentang apa? Mas Ose, perhatikan Ustazah ya, topinya lucu banget, warna merah. Perhatikan Ustazah ya, Le. Ya. Yang lainnya yang kameranya masih dimatikan, tolong dinyalakan ya, Nduk, Le. Tolong dinyalakan. Mas, siapa ini? Mas Aufa 5A, Mas Adil, Mbak Salwa, tolong dinyalakan kameranya. Mbak Sakila. Ayo anak solih-solihah. Oke. Oke, Mas Hasan Haris nggak bisa dinyalakan Ustazah sama mikrofonnya. Iya, nggak apa-apa, Le. Oke. Oh iya, mohon maaf ya tadi waktu evaluasi matematika tiba-tiba terputus kan? Apa Zoom-nya? Iya, mohon maaf ya ada kendala teknis tadi ya. Insya Allah nilai kalian sudah dimasukkan sama Ustadz-ustadzanya ya. Oke. Oke, materi hari ini tentang gambar cerita. Gambar cerita ini kan di semester 1 kemarin kita sudah belajar ya gambar cerita. Sekarang direview lagi, dibahas lagi tentang gambar cerita. Ada yang tahu apa itu gambar cerita? Coba. Gambar cerita adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak cerita. Coba Mas Radia. Mas Radia, gambar cerita itu apa? Mas Radia, gambar cerita itu apa, Le? Nyalakan mic-nya. Lupa ya? Oke. Mungkin kalian bisa ingat kalau kalian melihat gambar berikut ini ya. Oke. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar berikut, coba. Silakan dibaca dan diperhatikan. Nah, kira-kira tentang apakah gambar cerita ini? Siapa yang tahu? Bercerita tentang apa? Isinya itu apa, Lin? Yang bisa? Saya tunjuk aja, Mas Kenzi dari 5B.
Oke, ini taruh sini. Ya Ustazah. Tentang apa itu, Le? Isinya? Ulangannya jelek. Ulangannya jelek, betul. Terus dia kenapa? Takut kenapa? Dimarahi ibu. Takut dimarahi ibu karena nilainya jelek ya. Nah, terus dia apa? Kok tiba-tiba didatangi oleh teman? Kenapa? Diajak belajar di rumah. Diajak belajar di rumah karena dia terlihat sedih ya. Terlihat sedih aja di kelas, akhirnya teman-temannya inisiatif ngajakin dia belajar bersama. Nah, betul Mas Kenzi, jazakumullah atas jawabannya. Oke. Kita lanjut. Jadi apa sih gambar cerita itu? Dari apa gambar yang sudah Ustazah tunjukkan tadi, kalian sudah ada ide belum? Kira-kira gambar cerita itu apa? Coba Ustazah tunjuk yang tilmidah. Mbak, siapa ya? Mbak Lintang, coba Mbak Lintang dari kelas 5D. Gambar cerita itu apa, Nduk? Kurang keras, Nduk, suaranya. Melukis. Melukis, gambar cerita itu melukis, maksudnya gimana? Tadi itu loh, dari yang gambar tadi, Ustazah tunjukkan gambar cerita itu apa. Coba Mbak. Ngajak belajar teman. Oh, itu isinya, Nduk. Isinya memang tadi mengajak belajar teman, tapi kira-kira gambar cerita itu apa? Oke, gambar cerita adalah serangkaian gambar yang disusun membentuk suatu cerita ya. Jadi gambarnya itu disusun membentuk suatu cerita yang berkesinambungan. Jadi cerita antara yang satu dengan yang lain itu nyambung ya. Itu namanya gambar cerita. Serangkaian gambar. Jadi ada beberapa gambar yang dirangkai disusun membentuk suatu cerita, itu namanya gambar cerita. Oke. Mohon maaf anak Solihah nggak coret-coret ya, Nduk. Oke. Nah, ini ada ciri-ciri dari gambar cerita. Ciri-ciri gambar cerita yang pertama adalah dia harus memiliki apa? Panel. Ya, panel. Panel itu apa sih? Kalau di gambar yang tadi itu panel itu disebut juga bingkai cerita. Jadi garis tepinya. Betul sekali, garis tepinya. Nah, panel itu berfungsi untuk membatasi adegan agar pembaca mudah memahami isi cerita ya. Oke. Jadi itu garis tepinya dari gambar cerita. Itu namanya panel. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya narasi. Narasi. Narasi merupakan keterangan atau gambar, keterangan atau penjelasan gambar. Jadi di dalam gambar cerita itu pasti ada narasinya ya, untuk yang berguna untuk agar pembaca memahami alur ceritanya. Jadi kayak tulisannya itu loh, kan ada gambar, ada tulisannya yang menjelaskan gambarnya, itu namanya narasi. Ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga, terdapat gambar ilustrasi. Itu pasti, kan namanya aja gambar cerita, pasti ada gambar ilustrasinya ya. Nah, gambar ilustrasi ini merupakan gambar yang mendukung suatu cerita. Jadi gambarnya itu mendukung ceritanya. Ketika ceritanya itu dia sedang di taman, ya berarti gambar ilustrasinya itu menggambarkan suasana taman gitu ya.
Nah, itu. Selanjutnya, coba perhatikan ini gambar berikut ya. Nah, di situ terdapat bagian-bagian dari gambar cerita. Yang pertama ada panel. Nah, itu yang ditunjuk oleh garis merah itu namanya panel ya. Yang apa namanya? Garis tepinya ini. Terus gambar ilustrasi. Yang ini, gambar ilustrasi. Terus ada juga narasi ya. Oke. Coba kalau yang ini tadi kan apa namanya? Kalian bisa mengetahui maksud dari ceritanya dengan mudah ya. Kalian bisa tahu maksud ceritanya. Oh, ternyata ceritanya tuh kayak gini loh. Itu karena apa? Karena gambar cerita itu mempunyai ciri-ciri yang lain, yaitu ini. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi, bahasanya itu yang sehari-hari kita gunakan ya. Kayak yang mudah dipahami oleh kita-kita ini kan bahasa sehari-hari ya, bukan bahasa yang sulit gitu. Nah, yang kedua itu bahasanya kata-katanya harus disusun secara proporsional. Maksudnya proporsional itu ketika kamu membaca, kamu itu merasakan berada pada cerita tersebut, masuk ke dalam cerita tersebut. Nah, gitu ya. Terus yang ketiga yaitu mengandung unsur humor. Jadi ada lucu-lucunya, sedikit-sedikit gitu ada lucu-lucunya kalau gambar cerita itu. Bukan cerita yang serius gitu ya. Nah, itu ciri-ciri lain dari gambar cerita. Sampai sini sudah paham ya? Dok, Le, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, tetap perhatikan Ustazah ya. Jangan main sendiri Mas Ose. Nah, Mas Ose, ayo duduk yang baik. Ustazah lihat dari sini loh ya, yang duduknya nggak tertib. Coba yang tilmid, banyak yang belum dinyalakan ini videonya. Mas Radiam, Mas Zaki, Mas Arjun, Mas Veron, Mas Nabil. Banyak sekali yang belum menyalakan videonya. Silakan dinyalakan. Ustazah pingin ngomong sama kalian, nggak mau ngomong sama ini, layar hitam-hitam gini. Terus yang tilmida juga. Yang tilmida yuk. Yang belum dinyalakan. Silakan dinyalakan kameranya. Sebentar. Yang izin satu boleh, silakan izin satu dulu. Oke, sudah lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Nah, sekarang perhatikan gambar cerita berikut. Semua perhatikan, nanti Ustazah tunjuk. Coba. Oke, silakan diperhatikan. Sudah? Oke, Ustazah mau tanya. Dari yang tilmid dulu. Ustazah tunjuk Mas apa ini? Mas Hafiz. Oke, silakan dinyalakan mikrofonnya. Ini gambar cerita. Isinya tentang apa? Mas Hafiz. Isinya tentang tidak boleh tertawa berlebihan. Tidak boleh tertawa terlalu berlebihan, betul. Betul ya. Ada yang lain coba yang tilmidah, isinya tentang apa? Mungkin mau ditambahi? Ustazah tunjuk Mbak Helia. Silakan Mbak Helia. Isinya tentang apa?
Mbak Helia. Tentang apa, Nduk, isinya? Oh, Mbak Helia belum bisa menjawab. Kalau gitu Mbak Tabina aja deh. Mbak Tabina. Ya, Ustazah. Tentang apa, Nduk, itu ceritanya? Tak boleh tertawa berlebih. Ya, ada dua orang anak ya yang dinasehati oleh siapa? Oleh ustadznya. Dibilangi kalau tertawa itu jangan berlebihan. Ya, betul. Itu isinya. Nah, sekarang judul apa ya yang kira-kira cocok untuk gambar cerita ini, Mas Ahsan? Mas Ahsan. Apa judul yang cocok, Mas Ahsan? Hukum tertawa, Ustazah. Hukum tertawa, boleh, betul. Hukum tertawa, karena di situ ada dijelaskan kalau mencontohkan bahwa tertawa tidak boleh berlebihan. Nah, hukum tertawa, betul. Sip, lanjut ya gambar selanjutnya. Coba diperhatikan gambar selanjutnya. Silakan dibaca. Sudah dibaca? Oke. Ustazah tunjuk yang tilmidah ya. Mbak dari kelas 5C. Mbak siapa ya? Yang nggak nyalakan kamera. Mbak Raya, silakan Mbak Raya Anura. Ayo Mbak Raya Anura, yang tilmid siap-siap, yang nggak nyalakan kamera Ustazah tunjuk. Ya Mbak Raya, ini isinya tentang apa ya? Mbak Raya. Ya. Tentang apa ini gambar ceritanya? Berisi tentang apa? Tentang apa itu namanya? Kayak kejujuran kita. Tentang Anak yang sedang bermain layangan. anak yang sedang bermain layangan. Iya, ada anak yang bermain layangan memang. Terus, oh tentang kejujuran. Berisinya tentang kejujuran. Betul, tapi itu maksudnya gimana? Kejujuran yang gimana itu ceritanya? Isinya itu kan ada anak yang apa? Yang bermain tanpa izin. Bermain tanpa izin kepada umiknya, terus kayak nah ada anak yang main berani berkata jujur. Main tapi nggak izin karena dia nggak berani berkata jujur sama umiknya. Nah, coba yang tilmid, jazakumullah Mbak Raya, yang tilmid Ustazah tunjuk, yang nggak nyalain kamera. Mas Haidar 5A. Haidar 5A silakan. Haidar. Oh, Haidar tidak terlihat lagi. Sudah nyalakan kamera, pinter. Mas Zaki, 5A. Iya, Sarah. Ya, isinya tentang apa, Le? Isinya tentang berkata jujur. Nah, berkata jujur.
kepada Orang tua. orang tua. Betul. Jazakumullah, Mas. Sekarang Ustazah tanya lagi kepada kelas 5B. Siapa ya? Mas Ose. Judul yang cocok kira-kira apa, Mas Ose? Untuk gambar cerita tersebut? Judulnya apa nih? Judul yang cocok. Anak jujur. Anak jujur, boleh. Anak jujur. Sip, hebat Mas Ose. Oke, sudah lanjut. Nah, sekarang ada langkah-langkah membuat gambar cerita. Nah, langkah-langkahnya. Oke, jazakumullah yang sudah menjawab lewat chat ya. Mohon maaf Ustazah, ini jarang membuka chat. Oke, sekarang langkah membuat gambar cerita ya. Kita masuk. Yang pertama, kalian harus mempersiapkan alat dan bahan. Nah, tapi sebelum kalian mempersiapkan alat dan bahan, itu kalian harus apa? Memilih dulu teknik pewarnaannya. Mau yang kering, apa mau yang basah. Supaya kamu tahu alat dan bahan apa yang nanti akan kamu gunakan. Gitu ya. Jadi, yang pertama sendiri itu menentukan teknik pewarnaan. Mau basah apa mau kering. Nah, jika sudah, kalian mempersiapkan alat dan bahannya. Ya, oke. Setelah itu, yang kedua, kalian harus menentukan tema. Tema itu contohnya apa sih, Us? Tema itu bisa tentang apa? Persahabatan, tentang keluarga, tentang apa lagi ya? Keindahan alam dan lain-lain ya, banyak. Ya, kalian tentukan tema sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Oke, atau yang sudah ditentukan. Nah, setelah itu yang ketiga, silakan membuat sketsa. Nah, kalau sudah ada alat dan bahan, sudah ada temanya apa, tinggal membuat sketsanya. Sketsa itu kayak gambar yang masih mentahnya gitu, gambar yang masih oret-oretan, belum gambar yang sudah jadi. Nah, kalau sudah buat sketsa, kamu perbaiki gambarmu dengan menyelesaikan gambarmu ya. Jadi diselesaikan gambarnya, diperbaiki, yang masih ada coretan dihapus gitu ya. Yang masih belum sempurna boleh ditebali pakai apa namanya? Spidol gitu ya. Nah, kalau sudah, baru kalian ke teknik pewarnaan, diwarnai. Kalau sudah selesai digambar, diwarnai kan. Nah, teknik pewarnaan itu ada dua macam. Yang pertama teknik pewarnaan yang kering dan teknik pewarnaan yang basah. Oke. Teknik pewarnaan kering itu menggunakan media berupa pensil atau pensil warna, kemudian krayon, kemudian pulpen atau spidol, itu kalau kering ya. Kalau yang basah itu ada cat air, cat minyak, maupun tinta. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, apa perbedaan teknik pewarnaan kering dan teknik pewarnaan basah? Coba, apa bedanya? Kita tunjuk ya. Yang tidak menyalakan kamera, Ustazah tunjuk. Mas Leon, mohon maaf, tidak tidur-tiduran, anak ganteng, anak solih. Oke, Ustazah tunjuk dari yang tilmida. Mbak Sharon, Mbak Sharon kelas 5C. Apa bedanya teknik pewarnaan kering dan teknik pewarnaan basah, Mbak Sharon? Mbak Sharon menghilang nih. Kalau gitu Mbak Arumi. Apa Mbak Arumi perbedaan teknik pewarnaan kering dan basah? Teknik kering itu tidak memerlukan bahan pelembab. Teknik basah memerlukan bahan
bahan pengencer. Betul, itu Mbak Arumi. Teknik pewarnaan kering adalah teknik pewarnaan yang tidak memerlukan bahan pengencer ya. Kalau yang basah yang memerlukan bahan pengencer. Kira-kira, saya tanya ya ke Tilmit sekarang. Mas Abizat, bahan pengencer itu contohnya apa? Mas Abizat, bahan pengencer contohnya apa, Le? Mas Abizat? Ustazatul. Air. Apa? Air? Ya. Betul. Terus ada lagi selain air? Cat air. Cat air itu medianya. Bahan pengencernya itu air. Terus ada apa lagi? Minyak. Ya, ada air, ada minyak. Oke, jazakumullah Mas Abizat. Oke, di sini ada yang suka menggambar. Ada yang hobinya menggambar. Tilmidah mungkin yang hobi menggambar. Siapa ya yang hobinya menggambar, yang gambarannya bagus? Pasti sudah sudah paham dengan teknik pewarnaan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini alat dan bahan dari teknik pewarnaan. Nah, di sini ada alat dan bahan dari teknik pewarnaan kering dan teknik pewarnaan basah ya. Kalau teknik pewarnaan kering itu alat dan bahannya ada apa aja tuh yang bisa kalian lihat? Coba sebutkan. Mbak Dinda. Silakan Mbak Dinda, kelas 5D. Ada apa aja itu yang kering? Mbak Dinda. Ya. Apa aja itu? Alat dan bahan teknik pewarnaan kering ada apa aja? Pensil warna, Pensil warna, terus krayon, terus pensil. Apalagi? Penggaris, penghapus, terus kertas untuk menggambar ya. Oke, jazakumullah Mbak Dinda. Sekarang yang Tilmit. Coba Mas apa ya? Mas yang belum. Mas Haidar 5B. Belum. Iki COTW. Oke Mas Haidar, silakan. Dinyalakan mic-nya. Ada apa aja alat dan bahan pada teknik pewarnaan basah, Mas Haidar? Yang mana teknik basah, Dak? Ya, yang teknik basah ada apa aja tuh? Kalau bahan ada cat air, Terus cat minyak ya. Cat minyak ya. Terus Sama tinta. tinta. Kalau alatnya ya kayak tembal. Apa itu? Ada kertas gambar. Untuk warna yang aku nggak tahu namanya. Tempat untuk warna ini namanya Kalau apa ya? kuas sama apalah. Kuas. Nah, tempat untuk mewarnai ini namanya apa? Ada yang tahu? Tempat untuk mewarnai ini namanya apa? Depannya P. Ada yang tahu? Tempat wadahnya ini loh, wadahnya untuk cat air. Apa ya namanya ya? Coba Mas
Fauzi 5A. Apa namanya Mas Fauzi? Aku enggak. Tahu Mas Fauzi namanya apa? Teknik pewarnaan basah. Ini loh yang bundar-bundar ada warnanya, ini namanya apa? Yang tilmida. Tempatnya cat ruas. Namanya apa? Yang tilmida wes Ustazah tunjuk Mbak Jea. Namanya apa, Nduk? Palet. Palet. Namanya palet. Betul. Jazakumullah yang sudah menjawab. Namanya palet, Le, ya. Namanya palet. Jadi ada palet, ada kuas, terus ada apa lagi? Ada cat air, cat minyak, penggaris, penghapus, pensil, dan lain-lain ya. Oke, jazakumullah yang sudah menjawab, anak solih, solihah. Oke, sekarang kita masuk ke ini ya. Siapa yang bisa menjawab ini nanti gambar-gambar yang Ustazah tunjukkan ini merupakan teknik pewarnaannya apa, yang kering apa, yang basah. Terus dan medianya yang digunakan apa? Misalnya kalau kering tadi ada apa aja? Ada pensil warna, spidol, ada lagi apa? Krayon, pensil. Nah, itu medianya. Kalau yang basah, cat air, cat minyak, tinta, gitu ya. Jadi disebutkan teknik pewarnaannya apa, kemudian kamu sebutkan medianya apa. Oke? Oke, Ustazah. Masya Allah Mas Awab. Kok kamu pakai apa namanya? Bando warna merah itu punya siapa? Masya Allah. Mau jadi tilmidah ta? Sini. Masuk 5C ta? Oke, lanjut ya. Ustazah tunjuk aja. Mas Afis kelas 5A. Ini merupakan teknik pewarnaan apa dan medianya apa, Mas Afis? Mas Afis. Mas Daniel deh, Mas Daniel. Ya, Bos. Coba sih. Ini Afis apa Daniel sih? Ini Daniel ta? Iya, Mas Daniel. Iya. Ini teknik pewarnaan apa dan medianya apa? Kuas. Halo. Basah. Basah, betul. Medianya Basah. apa? Medianya kertas sama kuas. Media itu apanya? Itunya yang dipakai buat mewarnai itu apa? Ininya. Medianya. Cat? Cat apa? Cat? Palet. Oh, palet. Medianya itu ya, kalau yang basah tadi ada cat air, cat minyak, tinta, itu medianya. Oke? Berarti ini pakai apa medianya? Mewarnai pakai apa? Cat? Cat? Ada yang bisa? Coba. Leon. Ayo anak ganteng duduk. Anak ganteng Mas Leon silakan duduk. Jangan tidur-tiduran di kasur. Enaknya. Ya Le, apa Le ini Le? Teknik pewarnaan apa Le ini Le? Kering atau basah Mas Leon? Apanya, Us? Ini loh teknik pewarnaannya kering apa basah? Apanya? Masya Allah, teknik pewarnaannya itu kering apa basah, Mas Leon? Leon. Kering apa basah, Yon?
Mas Leon? Bahasa. Ya, bahasa betul. Medianya apa ya, Mas Awap? Mas Awap, medianya apa? Air sama kuas, saudara. Cat air. Kalau kuas itu alatnya yang digunakan. Cat air, betul. Ya, cat air, saudara. Nah, betul. Lanjut sekarang yang Tilmida. Gambar kedua. Tilmida. Mbak siapa ya? Mbak. Masya Allah, Mbak Yasmin kumisnya. Kumisnya. Mbak Alicia, blush on-nya di sini, malu-malu. Aneh-aneh aja ya anak-anak ini. Ya ampun. Mbak Elvareta, silakan Mbak Elvareta kelas 5D. Ini teknik pewarnaannya apa dan medianya apa? Coba disebutkan. Lurus. Ayo. Teknik pewarnaan apa Mbak Eta? Yang keras suaranya? Tekniknya Kering, terus medianya apa, Nduk? Medianya pensil, betul Mbak Eta. Jazakumullah. Lanjut soal ketiga. Tilmid sekarang. Yang nggak nyalakan video iki Ustazah tunjuk. Mas Syahada. Silakan Mas Syahada. Tolong disebutkan ini teknik pewarnaan apa dan menggunakan media apa? Itu teknik pewarnaan kering. Kering menggunakan apa? Medianya apa dia? Menggunakan apa? Mewarnainya. Mas Syahada. Mas Syahada menghilang. Kalau gitu Mas Arjun. Mas Arjun. Medianya apa ini? medianya krayon, Ustazah. Krayon, betul, krayon. Jazakumullah Nak Soli. Oke, lanjut. Selanjutnya nih. Yang Tilmida. Saya tunjuk dari kelas 5D tadi sudah ya. Sekarang 5C. Mbak Kila. Akila 5C. Menggunakan teknik pewarnaan apa ya ini? Dan medianya apa? Medianya air. Nah, teknik pewarnaannya? Yang basah itu apa sih? Teknik pewarnaan basah, betul, menggunakan media cat air. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, Ustazah mau baca chatnya dulu ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau ditanyakan boleh diketik di chat aja ya. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ustazah kasih tugas ya. Oke, sebentar. Oke, tugasnya adalah buku pelajar ya. Halaman 88 dan 89. Silakan dibuka buku pelajar halaman 88 dan 89. Bukunya yang ini ya, jangan lupa. Halaman 88 sampai 89.
Yang 88 ini kalian membuat gambar cerita, kemudian diwarnai. Oke? Dengan teknik pewarnaan kering ataupun basah. Boleh. Atau kalau mau pakai teknik pewarnaan basah, boleh pakai kertas gambar yang lain. Oke? Kalau kering, boleh dikerjakan di sini. Kalau yang basah, pakai kertas gambar. Kertas gambarnya kalian sendiri ya. Temanya tentang persahabatan. Oke. Terserah kalian ada berapa ini. Ada berapa apa namanya? Ada berapa kotak, ada berapa cerita, terserah kalian. Iya, kenapa, Mas Leon? Izin 2, Us. Oh, izin 2, tak kira ngapain, ya Allah. Iya, Mas, siapa namanya? Awap. Kenapa, Awap? Mas Patkai. Ngapain kamu pakai itu, Mas? Pakai efek-efek. Enggak usah dah. Lah, ngapain angkat tangan? Mas Radia, ada apa angkat tangan, Mas Radia? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, sudah lanjutkan ya. Sesudah itu, kalian mengerjakan evaluasi akhir pada halaman 89. Di sini ada yang tanya nih Tilmida, gak apa-apa karakternya hewan ta? Gak apa-apa. Ustazah kalau bikin gambar ceritanya di kertas boleh nggak, Us? Boleh, sangat boleh. Pokoknya nggak di baju, nggak di tembok, ya di kertas. Terus ada pertanyaan lagi, Ustazah yang PR buat cerita persahabatan boleh tentang diri kita sama sahabat kita? Boleh, Nduk, bebas. Pokoknya temanya persahabatan. Oke, yang Tilmid ada pertanyaan nggak ini? Saya nggak bisa gambar, Us. Nggak apa-apa, sebisanya ya. Namanya juga belajar. Sebisanya. Nanti dikirim kemana? Oh, nanti Ustazah bikinkan formnya. Supaya kalian bisa upload gambar kalian di situ. Sama jawaban kalian di situ. Oke? Terus ada pertanyaan lagi. Terakhir pengumpulan kapan, Ustazah? Seperti biasa, terakhir pengumpulan adalah pada hari Minggu. Ya. Hari Minggu pukul 23.59. Atau minggu depan aja wes, hari Rabu. Hari Rabu depan aja. Ustazah kasih kelonggaran batasnya sampai hari Rabu depan. Us, kalau gak bisa gambar gimana? Ya usaha, pokoknya jangan digambarkan sama orang tuanya. Ya, gambar sendiri. Gambar yang lain pakai laptop boleh tak, Us? Kalau bisa gambar tangan, kan mau diwarnai pakai teknik pewarnaan. Ya. Sudah boleh live. Belum tale, sabar le. Ini Ustazah masih nerangin tugasnya ya. Us, kalau orangnya stickman gak apa-apa tak, Us? Oh, ojo, jangan stickman. Gak mau nanti gak bisa diwarnain orangnya. Ya. Gambarnya jelek gak apa-apa. Gak apa-apa, yang penting kalian sudah berusaha. Gak apa-apa ya. Miss. Oke. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, Ustazah akhiri. Nanti formnya, Google Formnya itu kalian upload foto aja. Jadi foto gambar kalian sama foto tugas yang ini. Oke? Jadi jawabannya nggak perlu diketik di Google Form. Kamu tulis di sini aja jawabannya. Setelah itu kamu foto, pokoknya fotonya yang jelas. Terus pakai pensil atau bolpen yang cereng ya, jangan yang samar-samar gitu. Ustazah kesulitan membacanya. Ustazah ya. Boleh anime, Us. Anime itu sing ya apa? Kayak Naruto. Gak apa-apa wes. Pokoknya itu kalian teknik pewarnaannya juga jangan lupa diwarnai yang bagus. Pokoknya jangan stickman loh ya. Jangan stickman.
Nggak mau Ustazah nih stickman. Gambarnya boleh di kertas? Boleh. Buat komik kan tentang persahabatan? Iya. Oke. Oke. Kalau sudah, Ustazah akhiri ya. Sebelum itu kita doa dulu, doa sesudah belajar. Rabbana fa'na bima Alhamdulillah wa alimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Jazakumullah anak solih-solihah. Silakan Ustazah, ya. nah, Apa? kalau nggak bisa gambar gimana Ustazah? Kalau nggak Gambar. ya usaha. Sebentar. Dijelek-jelekin ya Ustazah. Nggak boleh, harus berusaha Terus. berusaha sebaik mungkin. Oke. Jazakumullah, boleh live nak. Boleh live. Ucapkan Woi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ucapkan salam dulu. Ustazah, itu bikin Assalamualaikum. komik atau gambar? Kenapa? Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam anak solihah. Ustazah, gambarnya kapan? Gambarnya ya nanti habis ini kamu gambar. Nah. Iya sih kamu, Mas. Nggak tahu. Ustazah, Ya, itu tugasnya bikin komik atau gambar atau bikin gambar cerita. hah? Atau ada ceritanya. Aku gosok-gosok. Besok gambar. Semangat ya, Rat. Induk. Berapa, Us? Hah? Gambar Kenapa, Nduk? Persahabatan. Iya, temanya persahabatan. Oh. Oke, jazakumullah.